Pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ya, Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Begini terus sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, pemirsa, proses penghitungan suara terus dilakukan hari ini, pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi KPU, pemirsa telah berhubung bersama kami Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, seperti apakah proses penghitungan suara hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini memang terus berlangsung oleh pihak KPU pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024 kemarin, di mana rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK, kemudian KPU Kota, Kabupaten, KPU Provinsi, dan nanti hasilnya akan diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Dalam penghitungan rekapitulasi ini, dari KPU Republik Indonesia menggunakan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mempermudah melakukan transparansi dan juga untuk mengawasi dan memonitoring setiap hasil penghitungan suara. Adapun memang untuk skema dari Sirekap ini nanti pihak dari KPPS mengupload data formulir C yang berisi yakni hasil perolehan surat suara yang sah dan juga tidak sah, begitu di-upload di aplikasi Sirekap ini, dan nanti masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari rekapitulasi penghitungan suara. Dan untuk hari ini memang terpantau sekiranya pada jam 11 ini sudah terdapat hampir 49,48%. Ini artinya rekapitulasi perolehan suara ini didapatkan dari 407.000 TPS dari 823.000 TPS di Indonesia. Ini jumlahnya akan signifikan meningkat begitu ya, karena masih banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan. Terutama ini juga akan memakan waktu karena rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, sehingga nanti hasil akhirnya ini dikemukakan 20 Maret 2024 melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Selain itu, memang kalau misalnya Sirekap ini belakangan menuai pro kontra begitu ya dari masyarakat, ini terkait dengan ketidakselarasan antara hasil di Sirekap dengan formulir C yang ada di TPS gitu ya. Kemudian juga Pram dan Yasmin, ini kemarin pihak dari KPU, terutama Ketua KPU Hasyim Asyari, mengungkapkan bahwa memang terjadi kesalahan konversi data begitu ya, sekitar 2.325 data yang diupload kepada Sirekap. Ini bukan hanya dari pemilu presiden saja, ini juga termasuk pemilihan legislatif gitu. Nah, nantinya memang walaupun terjadi menuai beberapa kontra, itu nantinya Sirekap ini tetap akan berlangsung dan dilanjutkan untuk transparansi dari masyarakat untuk melihat pemilihan umum ini menentukan presiden dan calon presiden 2024 mendatang. Kembali kepada Anda, Yasmin dan juga Pram. Ya, baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.